Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Shalom, apa kabar semua? Shalom, dahsyat, ajaib, luar biasa. Salam damai dan kasih dalam Kristus Tuhan semua saudara dan saudari yang mengikuti seminar hidup baru dalam roh, anjuran Karis Malaysia. Kami Karis dari Dayosis Melaka Johor berterima kasih karena diberi kesempatan untuk melayani dalam seminar ini. Dalam masa yang sama, kita semua bersyukur karena dipertemukan melalui seminar ini walaupun keadaan sekarang ini semakin membimbangkan karena COVID-19 yang sedang berluasa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil dan sesungguhnya Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Dengan itu, mari saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita naikkan puji syukur kita kepadanya melalui pujian dan penyembahan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom sekali lagi saudara-saudari. Shalom. Dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita semua yang bernafas pada saat ini, mari kita angkat lagu ini, kita naikkan pujian kepada Allah kita. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh puji nama Tuhan sebab Dia sangat dan teramat baik bagi kita. Anugerahnya nyata dan kekal, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara yang saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita menyediakan diri kita untuk masuk dalam doa, dalam penyembahan, dan pengajaran.
Mari kita mengundang Roh Kudus, Roh Yesus. Kita semua yang rindu akan kehadirannya, akan jamahannya. Kita mau membuka hati dan diri kita. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Celikkan kami ya Roh Kudus, celikkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah kami yang rindu hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh
Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh sampai pada sesi hidup baru dalam roh di seminar ini. Ya Yesus, kami memohon terang Roh Kudus-Mu untuk senantiasa membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan pengajaran ini. Mohon berkat-Mu bagi penceramah kami, Father Christopher Lee. Penuhilah ia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan yang dicakapkannya semua berasal daripada-Mu saja. Ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami yang keras, dan hapuskanlah segala penghalang sabda-Mu. Kiranya kami boleh kuat dalam iman pada Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang mengubah hidup kami menjadi baru, hidup berkepenuhan dalam Roh Kudus, seturut kehendak Bapa. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera kepada semua yang dikasihi dalam Kristus. Ini merupakan sesi ketiga yang bertajuk Hidup Baru dalam Roh Kudus. Apakah tujuan sesi ini? Sebenarnya ada 3. Pertamanya, untuk bersaksi akan kebenaran bahwa kabar baik Tuhan sebenarnya adalah kabar baik. Keduanya, untuk memberitakan kepada orang lain bahwa hidup baru sebenarnya wujud dengan sepenuhnya keterbukaan kita untuk menerima kehadiran Roh Kudus. Saya ingin menjemput saudara-saudari bersama di rumah untuk mengangkat tangan kamu dan meletak di depan kamu dengan jarak 1 cm. Dan katakan kepada diri kamu, tengoklah betapa bukanya hati saya. Sekali lagi, tengoklah betapa buka hati saya. Dan sekarang, letakkan bertentangan lebih kurang 30 cm dan katakan pada diri kamu, tengoklah betapa terbukanya hati saya. Sekarang bukalah dengan seluas-luasnya dan kata, tengoklah betapa bukanya hati saya. Jadi bergantung sama ada kamu buka sebenar ini atau sekadar ini atau sekadar ini, itulah bagaimana Tuhan dapat mencurahkan kepenuhan kuasa Roh Kudus dan cita kasih-Nya ke dalam hati kamu. Jadi biarlah kamu buka semua dan melepaskan segalanya yang menghalang kamu dari menerima cita kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus dengan sepenuhnya. Jadi ketiganya adalah untuk membimbing umat supaya kita dapat melihat kehidupan baru ini dan memusatkan segala pengalaman hidup yang baru dengan Tuhan. Jadi dalam topik pertama kita mendengar bagaimana Bapa di syurga mahukan kita semua mendapat hidup yang baru, penuh kebesaran cinta kasih-Nya dan sebagainya. Tetapi karena dosa telah menjadi batu penghalang untuk kita menerima kebahagiaan dalam hidup, sukacita dan sebagainya, dan terutamanya menerima cinta kasih Tuhan yang sebenarnya. Jadi kita tidak merasai cinta kasih Tuhan yang sepenuhnya. Jadi
Tuhan telah memutuskan putranya Yesus ke dunia untuk menunjuk dan mengajar kita memperoleh sumber hidup baru ini, yaitu melalui Roh Kudus yang diberikannya. Jadi seringkali dalam hidup Kristiani iman kita tidak rasa kerohanian kita benar-benar hidup. Tetapi pada saat itu Tuhan memperbarui gerejanya dengan mencurahkan rohnya ke atas kita semua. Sebagaimana pada permulaan gereja kita, bagaimana pada hari Pentakosta, Tuhan telah mencurahkan kekuasaan Roh Kudus dan segalanya sudah bertukar dan dunia menjadi terbalik dan kita mulai merasai cinta kasih Tuhan. Jadi Bapa kita di syurga mau semua umatnya beroleh hidup baru di dalamnya, hidup yang berkelimpahan. Ya. Jadi yang Yohanes bab 10 ayat 10 mengatakan Tuhan telah memberi kita kepenuhan hidup ya, yang berlimpah-limpah. Ya. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Jadi sekarang kita lihat bagaimana kita boleh. Jadi dengan itu Bapa kita telah memutuskan putranya untuk memberi kita hidup baru. Jadi kita mesti mengetahui Yesus adalah Tuhan. Dan kita pasti akan mengalami hidup baru ini yang penuh kebebasan sekiranya kita membuka hati dan menerimanya. Sebagaimana kita tadi, berapakah terbuka hati kamu? Itulah kadar Tuhan dapat mencurahkan. Tuhan tidak memaksa ya. Dia rela membagi, tetapi kita mesti rela menerima, membuka pintu hati kita dan membenarkan ya Tuhan masuk dan memenuhi kita dengan cinta kasih. Jadi dalam hidup Yesus sebagai manusia di bumi, Yesus bergantung sepenuhnya dan ditemani oleh Roh Kudus dalam hidup sehariannya dan juga dalam pelayanannya. Mengikut kisah Rasul-Rasul bab 10 ayat 38 tertera, saudara-saudara tahu bahawa Allah telah memilih Yesus orang Nazaret itu dan mengurapinya dengan roh Allah dan kekuasaan. Yesus pergi serata tempat untuk membuat baik dan menyembuh orang yang dikuasai oleh iblis, kerana Allah berserta dia. Jadi bila Yesus diurapi oleh Allah Bapa, dia pergi ke Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan. Dan dalam Injil Yohanes bab 3 21 hingga 22, Yesus juga dibaptis. Ketika dia berdoa, langit terbuka dan roh Allah berwujud burung merpati turun ke atas dia. Lalu terdengar suara dari syurga mengatakan, "Engkaulah anakku yang ku kasihi. Engkaulah mengenangkan hatiku." Jadi kita mesti mengetahui ini adalah sebelum Yesus memulakan pelayanan. Jadi Yesus diurapi oleh Roh Kudus dan diperkuasakan untuk melakukan segalanya, penyembuhan, sama ada menghalau roh jahat dan pengajarannya dan sebagainya. Segala dilakukan melalui kuasa Roh Kudus dan bimbingan Roh Kudus. Dia juga dibimbing oleh Roh Kudus untuk pergi ke gurun untuk dipercobai. Jadi hidup Yesus betul-betul bergantung kepada Roh Kudus yang menemaninya selalu dan sedia kala. Di dalamnya, yaitu Yesus, semua dosa kita diampuni, tidak kira berat manapun dosa kita yang telah kita lakukan, dan segala halangan yang menghalang perhubungan kita dengan Tuhan akan terhapus. Inilah apa Yesus datang untuk melakukan semasa dia disalib, ya. Yesus telah membayar pampasan untuk pengampunan dosa kita, manusia sejagat, dengan rela hati. Dan Yesus melalui penderitaan dan sengsara sehingga terpaku dan mati
di atas salib demi menembus dosa kita semua orang berdosa dengan pengorbanan nyawa dan darah sucinya. Selepas Yesus bangkit dari mati, kemudian naik dan duduk di sisi Bapa, Dia mengutuskan Roh-Nya untuk memberikan kita hidup yang baru. Ya. Kalau kamu baca Kisah-Kisah Rasul bab 1 ayat 1 sampai 5, Yesus kata, tunggulah sehingga kamu diperkuasakan oleh Roh Kudus dan pergilah menjadi saksi saya di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan hingga penghujung bumi. Jadi Yesus mengutuskan kita dengan kuasa Roh Kudus. Jadi apabila Roh Kudus mendatangi seseorang, orang itu akan menjadi pribadi yang baru, ya. Sebagaimana kita lihat gereja, permulaan gereja di mana pengikut-pengikut Yesus mula-mulanya begitu takut dan berlindung di dalam bilik yang tertutup. Mereka sudah tidak takut lagi bila Roh Kudus datang dengan kuasanya. Dan mereka pergi keluar dan mengkabarkan Injil. Pada hari itu, Petrus telah berkhotbah dan akibatnya 3.000 orang ditambahkan kepada pengikut Yesus untuk bersama mereka dalam mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Jadi kamu, yaitu orang yang dijamah oleh kuasa Roh Kudus, akan mengenal Tuhan dengan lebih melalui kita akan mengenali Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi dan sangat mempeduli. Kita akan merasai hadirat dan kasih Tuhan dengan cara yang baru, ya. Dari pengalaman saya, ya, sebenarnya dalam pengalaman saya sebelum ini saya tidak merasai hadirat Bapa di dunia kerana ibu saya ibu tunggal. Jadi kerana itu saya tidak pernah merasai cinta kasih Bapa. Jadi Allah Bapa juga satu pribadi yang begitu muram, seperti orang tua yang itu janggut panjang, ya, putih, dan senantiasa mengira dosa-dosa saya bila hantar saya ke surga. Itulah persepsi saya tentang Bapa, ya, Bapa, Allah Bapa. Jadi selepas itu satu ketika saya pergi itu menghadiri satu seminar. Jadi pada masa itu dapat satu doa penyembuhan dan melalui itu segalanya sudah bertukar, ya. Mereka berdoa untuk kita, jadi saya tidak merasa apa, dan mereka kata, tolonglah kongsikan kepada jiran kamu dan apa yang telah berlaku. Saya rasa kekosongan, tak tahu apa nak cakap. Dan kawan saya kata, kamu tak ada apa nak cakap, ya? Saya pun tengok dia, dan kemudian saya terus menangis ketangisan begitu kuat sekali seperti anak kecil, ya. Dan saya dipentas di depan 2.500 orang. Pada masa itu saya merasai cinta kasih Allah Bapa menyelubungi diri saya. Dan pada masa yang sama saya terasa seperti saya adalah anak yang memboroskan harta bapanya di peluk oleh Allah Bapa. Dan selepas itu saya balik, saya merenung kenapakah saya diam. Jadi saya baca tentang kisah dari Lukas 15 ayat 10 dan seterusnya, bagaimana anak itu yang memboroskan segala harta pusaka dari bapanya, dia telah mengucap, apakah sepatutnya cakap kepada Bapa, saya telah berdosa kepada Allah dan kepadamu Bapa, saya tidak layak untuk menjadi anak kamu, jadikanlah saya sebagai hamba-Mu supaya saya dapat makan. Tetapi bapanya cuma membenarkan dia mencakap yang pertamanya dan keduanya, dan tidak membenar dia cakap apa, cuma meluk dan mencurahkan cinta kasihnya, memulihkan identitinya sebagai
anaknya dan memberi cincin, itu lambang kekuasaan, dan memberi dia baju, jubah, dan membukakan satu hati pulangan dirinya, kerana dia kata anak saya sudah mati, sekarang sudah hidup kembali. Jadi itulah saya dapat merasai cinta kasih Allah Bapa yang begitu intim Jadi ini sudah menukar persepsi saya dan fikiran saya. Dulu saya rasa sebesar dan imej saya begitu kecil sekali, tetapi selepas itu Bapa membisik kepada saya dalam sena yang sama semasa misa setelah menerima tubuh Yesus. Saya berdiam dan Tuhan membisik kepada saya, bimbingilah domba aku, peliharalah domba aku. Jadi saya merasa Tuhan telah membisik kepada saya dalam hati dan membimbing saya, dan kerana ini saya telah menjadi padri walaupun satu perjalanan yang panjang, tetapi akhirnya hakikat Tuhan, panggilan Tuhan kepada saya menjadi hakikat, dan saya bersyukur kepada Allah. Jadi juga selepas kita dijamah oleh Roh Kudus, kita akan mengenali Yesus sebagai Tuhan, satu pendekatan dan penghayatan saya terhadap sakramen kudus Ekaristi, dan juga sakramen pengampunan dosa menjadi semakin mendalam Saya selepas itu dapat meluangkan banyak masa yang bersama Ekaristi. Jadi Tuhan menjadi seseorang yang begitu intim dengan saya. Jadi ketuhanan Yesus akan menjadi dasar kepada panduan di dalam hidup kamu semua. Dan cara kita berdoa juga akan berubah Doa akan lebih kepada Allah Bapa kita. Sebelum itu saya selalu berdoa pada Yesus, sebagaimana saya kata, saya rasa begitu jauh dari Allah Bapa. Tetapi selepas mengalami cinta kasihnya, saya mulai membuka doa saya dengan kata Allah Bapa yang kasihi. Jadi cara corak doa saya berubah. Jadi bukan pada diri sendiri, menumpukan pada diri sendiri semata-mata demi kepentingan diri sendiri, tetapi saya semakin mengerti isi hati Tuhan terhadap umatnya. Betapa besar cinta kasihnya terhadap kita semua, dan kesedihannya bila melihat kita menolak cinta kasihnya dan memilih jalan buntu yang membawa maut dan kemusnahan dalam hidup kita. Jadi doa kita juga akan menjadi lebih kepada memuji dan memberi syukur kepada Allah. Selepas itu kamu akan rasa ingin menyanyi lagu rohani puji dan syukur. Kadang-kala bila bangun dari tidur sudah ada satu lagu pujian berkumandang dalam ingatan kamu Itulah perubahan cara kamu berdoa. Dan kamu juga boleh berdoa dengan bahasa lidah, karunia lidah atau karunia bahasa roh. Saya ingin menceritakan sebenarnya ini dapat membantu dalam pertumbuhan kerohanian. Jadi saya sebenarnya telah menerima bahasa lidah ini pada tahun 82 semasa saya menghadiri satu seminar Roh Kudus. Jadi tetapi saya curiga dan rasa sangsi sama ada saya betul-betul terima bahasa roh ini, karunia bahasa roh ini. Saya tidak menggunakannya untuk 10 tahun Dalam masa 10 tahun ini kebangkitan rohani saya adalah sangat lambat, dan kebanyakan masa adalah masa yang rendah. Tetapi selepas
Kemudian tahun 1992 bila saya mengaktifkan semula karunia itu, tiba seperti gunung berapi ya, keluar dan meletup ya. Itulah perasaan saya, itulah pengalaman saya. Dan selepas itu saya terus berdoa, menyanyi dalam bahasa roh, berbilang bahasa roh ya, boleh kata. Jadi selepas itu saya melihat pertumbuhan kerohanian yang mendadak ya. Jadi inspirasi daripada Roh Kudus untuk memuji Allah, dan inspirasi dari Roh Kudus sehingga saya rasa tidak dapat berdoa dengan cukupnya. Jadi satu lagi, kita injil menjadi sesuatu yang begitu penting ya, menjadi keutamaan dalam hidup saya. Saya memupuk keinginan untuk membaca dan memahami Injil ya. Selalu saya katakan saya membaca dari Kejadian sehingga ke Wahyu, tetapi tiap-tiap kali baca sampai 5 buku yang pertama, selepas itu apa ini banyak nama-nama yang tidak boleh disebut, okeylah tutuplah. Tetapi selepas itu saya sangat mendahagai sabda Tuhan. Saya pun mintalah Roh Kudus datang menjamah saya, dan selepas itu saya ditidurkan oleh Roh Kudus, dan selepas itu saya mulai dalam 1 tahun ya, saya dapat membaca dari Kejadian hingga ke Wahyu. Jadi, dan bukan saja itu, tetapi saya juga dapat mengaitkan antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, dan juga kesinambungan antara Perjanjian Baru dan Lama, dan mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain ya. Kefahaman saya, dan juga saya dapat mengingati ayat-ayat suci dengan begitu senang dan ketara ya. Sebenarnya saya boleh kata saya seorang yang selalu lupa ya, saya tak dapat ingat terlalu banyak. Tetapi bila berkata tentang sabda Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya tentang apa yang saya baca, dan dalam masa dan situasi yang tertentu saya akan dapat mengaitkan dan memberi sabda Tuhan yang dapat meringankan beban orang, dapat menceriakan orang, dan memberi mereka sesuatu yang dapat mereka memegang untuk dalam hidup mereka ya. Jadi satu lagi, buah-buah roh akan bertumbuh di dalam diri kamu. Apa itu buah-buah roh atau hasil-hasil roh? Yang terdapat tertera dalam Galatia bab 5 ayat 22 hingga 23 yang berbunyi, kasih, sukacita, damai, sabar, berbudi, baik hati, kesetiaan, rendah hati, dan mengawal diri. Jadi sekali saya ulangi, kasih, sukacita, damai, sabar, berbudi, berbaik hati, kesetiaan, rendah hati, dan mengawal diri. Jadi ini akan menjadi lebih menyela dalam hidup kita ya. Mungkin kamu kata saya kurang kedamaian, kurang sabar dan sebagainya. Jadi lambat laun Roh Kudus akan menjadikan hasil ini keluar dalam hidup kita dan menjadi ketara kepada orang di sekeliling kita. Mereka akan merasai sesuatu perubahan yang ketara dalam hidup kita. Jadi satu lagi, menerima karunia Roh Kudus untuk melayani Tuhan, profesi dan sebagainya, penyembuhan, pengertian roh, inspirasi untuk memberitakan kabar baik. Jadi inilah apa yang tertera dalam 1 Korintus bab 12 ayat 4 hingga 10. Jadi kamu boleh baca, dan seterusnya sesi depan kamu akan lebih menelitikan tentang apakah karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus ini bukan untuk semata-mata untuk penggunaan diri kita, tetapi untuk pelayanan dan untuk membina
umat membina gereja, ya, melainkan satu ialah bahasa roh atau bahasa lidah. Itu juga untuk memperkukuhkan iman kita. Jadi bila kita tidak tahu bagaimana nak berdoa, roh akan membantu kita, ya. Dalam Romani bab 8 ayat 26 mengatakan bila kita berdoa kita tidak tahu apa nak berdoa. Jadi roh Allah yang mengetahui fikiran Allah akan membantu kita berdoa bersama dalam keluhan yang tidak memahami. Jadi inilah antaranya. Satu kali saya dalam perjalanan saya nak mengangkat anti saya. Jadi dalam perjalanan hujan lebat, angin kencang, bila saya melihat melalui satu baris pokok-pokok nampaknya nak jatuh. Jadi saya ada satu bisikan macam, apakah kalau pokok itu jatuh di seberang jalan? Jadi saya pun berdoa dalam bahasa roh dan mintalah Tuhan supaya kalau betul-betul dahan ini jatuh, tiada kenderaan yang rosak atau orang tercedera. Dan kebetulan hampir tiba di office anti saya melihat satu batang pokok terlentang di tengah-tengah jalan. Nasib baik tak ada orang. Jadi roh akan membantu kita berdoa. Misalnya kadang-kadang kamu bangun tengah malam, mimpi ngeri dan sebagainya, mungkin sesuatu yang tidak baik berlaku kepada saudara mara kamu atau diri kamu tak tahu apa nak buat. Doa dalam bahasa roh, kerana roh tahu apa untuk mengelakkan situasi itu dari berlaku. Jadi inilah antara kepentingan doa bahasa roh. Jadi satu lagi, ya, hidup penuh dalam roh bermula pada saat kita dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, iaitu pencurahan roh, ya. Jadi ada satu sesi di mana kamu mendapat pencurahan roh. Roh Kudus akan hadir di dalam diri kamu supaya kamu dapat merasa urapannya dan membiarkan dia berkarya untuk mengubah diri kamu. Bagi kebanyakan kita, pengalaman itu bukan pengalaman yang pertama, tetapi pengalaman itu juga sebagai pembebasan roh yang sedia ada dalam diri kita. Jadi mungkin kita akan rasa panas atau rasa kedinginan, mungkin seluruh tubuh kita bergetar kerana kekuasaan Roh Kudus. Jadi jangan takut, biarkanlah Roh Kudus melakukan apa saja dalam diri kita. Atau mungkin kamu tidak merasa apa, tetapi dalam kepercayaan, dalam iman kita, kita terima saja apa yang roh ingin curahkan ke dalam hidup kita. Tetapi apa yang ketara selepas itu, kamu akan merasai sesuatu perubahan dalam hidup kamu. Cara kamu berdoa, cara kamu mengikuti sakramen, kefahaman Injil dan sebagainya, akan semua akan bertukar. Cara kamu berdoa juga akan bertukar. Jadi selepas pencurahan roh, setiap orang yang mengalami perubahan berbeza kepada mereka, ya. Jadi mungkin kamu ada yang masih belum beragama Kristen, turut juga mengalami kerja-kerja Roh Kudus ke atas diri kamu, ya, sebagaimana Petrus berdoa untuk sebenarnya dia cuma berkhotbah, tetapi Roh Kudus telah datang dan menjamah keluarga Cornelius dengan sepenuhnya. Jadi mungkin kamu beragama Kristen dan kamu akan dapat melihat sesuatu keadaan sebenar kehidupan kamu yang dikelilingi dengan berbagai sumber kegembiraan yang boleh hidupkan melalui jamaah kuasa Roh Kudus. Satu yang pasti, kamu akan merasa kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Itulah satu-satunya tanda pencurahan kuasa Roh Kudus. Jadi umat Kristen seharusnya tidak berputus hubungan dengan Tuhan atau menjadi umat yang lemah. Jadi dengan ini semua orang, termasuk kamu yang baru mengenal Tuhan,
dan juga yang sudah ada iman Kristen boleh menerima pencurahan roh. Jadi pencurahan roh hanyalah satu pemulaan, titik pemulaan dalam hidup baru, ya. Dengan bantuan umat Kristen yang lain, kita mesti bersama satu komuniti yang berdoa selalu, yang kesepahaman. Jadi kita pasti boleh bertumbuh dengan matang secara rohani sebagai saudara beriman, seiman. Kamu mampu membangun kesatuan dan hubungan dengan Tuhan setiap hari. Jadi satu tanda kita dikuasai Roh Kudus, kita akan berusaha untuk kesatuan, ya, dalam hubungan kita antara satu dan lain, ya. Kita akan menjadi lebih memahami orang lain, mengampuni orang lain dengan lebih senang, ya. Kamu boleh mengalami sukacita dan damai yang baru, dan diri kamu disembuhkan dan menjadi umat yang saling mengasihi, ya. Jadi kalaulah kamu seorang yang cepat marah dan sebagainya, kamu akan menjadi lebih tenang, ya, bila Roh Kudus mulai melakukan sesuatu, menggerakkan sesuatu. Kita akan membangun perhubungan antara sesama yang lebih baik. Itulah tanda Roh Kudus sedang menjamah, bergerak dalam hidup kita, ya. Jadi saya berdoa supaya saudara-saudari sekalian bukalah hati kamu dengan sepenuhnya dan kata, datanglah Roh Kudus dan jamahlah diriku. Serahkan segalanya kepada Tuhan, dan Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa di luar dugaan, luar jangkaan diri kamu. Jadi saya berdoa kamu akan membenarkan Tuhan mencurahkan hidup baru dalam roh dan diri kamu. Salam damai. Syukur puji Tuhan sekali lagi karena kita telah dikenyangkan dengan firman-Nya melalui anak yang Dia pilih. Dan terima kasih untuk Father Chris yang telah memberikan sesi sebentar tadi. Dan kita berharap bahwa apa yang Dia disampaikan adalah dapat membangkitkan lagi Roh Kudus dalam pribadi kita. Maka dengan itu sungguh layaklah kita terus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita sama-sama persatukan Tritunggal Yang Maha Kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kembali lagi kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau campur tangan di dalam pribadi kami dan di dalam sesi kami sebentar tadi yang anak-Mu sampaikan kepada kami, yaitu Father Chris. Dan semoga sesi yang Dia sampaikan sebentar tadi dapat menguatkan hati kami untuk terus datang kepadamu dan dapat menghidupkan hati kami untuk merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kami. Maka dengan itu, sebagai ungkapan terima kasih kami kepadamu, terimalah lagu dari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.